Baik, teman-teman semua, kita menghitung anggaran produksi dengan menggunakan metode stabilitas tingkat persediaan, di mana ini menjadi metode kedua dalam penghitungan anggaran produksi. Nah, di materi yang telah saya sampaikan di PPT tadi, ya, untuk menghitung anggaran produksi ini kita harus mengetahui, ya, kita harus mengetahui selisih antara tingkat persediaan dalam setiap triwulan, ya. Di materi kan kita sudah membahas bahwasanya cara mengetahui selisih ini kita harus membagi antara persediaan awal dan dikurangi persediaan akhir dibagi dengan jumlah triwulannya. Atau kalau triwulan berarti kan ada 4 kali produksi kan, ya. Kan tri kan 3, 12 dibagi 3 menjadi adalah 4 ya. Bisa dipahami, ya? Iya, Pak. Persediaan awal, ya. Awal dikurangi dengan persediaan akhir dibagi akhir, ya. Dikurangi, ya, dibagi dengan jumlah triwulan atau dalam kurung 4. Ini, ya, untuk mengetahui selisihnya berarti menggunakan cara ini, ya. Persediaan awalnya berapa tadi? Persediaan awalnya berapa? 60. 60.000 dikurangi persediaan akhirnya berapa? 40 itu, Pak. 40.000. Kita bagi dengan 4, ya. Berarti kan sama dengan 60.000 dikurangi 40 sama dengan 20.000 dibagi dengan 4. Ya. Nih, ya. 5.000. Selisihnya adalah 5.000. Ya. Nah, setelah itu langkah kita adalah membuat tabel, ya. Tabel untuk mengetahui kapasitas produksi, ya. Produksi jumlah. Semoga cukup nanti. Nah. Uraian triwulan 1 triwulan 2 triwulan 4. Nah. Sama, ya, tadi untuk hanya penjualan ditambah dengan persediaan akhir sehingga akan mengetahui kebutuhan produksi pada tahun itu, ya. Dikurangi dengan persediaan awal sehingga diketahui berapa kapasitas produksi pada tahun tersebut. Nah, yang pertama, ya, karena datanya karena ini, ya, kita mengetahui terjadi
fluktuasi 20% ya. Nah, maka perbedaan antara persediaan awal dan persediaan akhir itu pasti di setiap triwulannya adalah 5.000 ini ya, selisihnya ini. Nah, dengan data ini ya, yang pertama kali kita bisa tulis tentunya adalah kapasitas produk atau penjualannya dulu ya, kita masukkan semuanya. 115.000, ini 85.000. Yang kedua adalah 85.000 juga. Triwulan 3 ya, dan triwulan 4 115.000. Nah, data berikutnya yang bisa kita masukkan itu adalah persediaan awal ya. Persediaan awal itu berapa? 60.000 pada triwulan 1 ya. Nah, persediaan akhir ya itu berarti terletak pada triwulan 1 atau triwulan 4 kira-kira? Nggak kelihatan loh, Pak. Ya? Walah, udah, Pak. Sehingga ini loh, persediaan akhir 40.000 ini kita letakkan di triwulan 1 atau triwulan 4? Persediaan akhirnya. Ya, karena persediaan akhir di keterangannya ini adalah pada tahun tersebut, maka ini sama dengan persediaan akhir pada pada triwulan ke-4 ya. Sehingga 40.000 kita masukkan di sini. Nah, kembali tadi ya, karena nilai dari fluktuasinya itu adalah atau selisihnya itu adalah 5.000, maka setiap triwulannya itu mengalami kenaikan atau penurunan ya, sejumlah atau selisihnya adalah 5.000 ya. Sehingga pada triwulan ketiga berapa persediaan akhirnya? Bertambah atau berkurang? Bertambah 5.000. Sehingga di sini berapa? 45.000. Sini berapa? 50. 50.000. Sini 55. 55.000. Nah, apakah sudah bisa dihitung ini? Kebutuhannya pada triwulan 1 berapa? 115 1 di 70. Nah, 170. kebutuhannya adalah 115 ya, ditambah dengan persediaan akhirnya adalah 55.000, sehingga berapa? 170.000. Nah, sehingga ketika persediaan awalnya sudah memiliki 60.000, maka yang harus diproduksi pada triwulan 1 berapa? 110. Berapa? 110. 110. Nah, yaitu kebutuhan produksi pada tahun 2020 dikurangi persediaan awal. Nah, nih lanjut ya. Ketika ini persediaan akhirnya diketahui pada triwulan 1, berarti pada triwulan kedua persediaan awalnya berapa? 55.000. Nah, 55.000. Nah, ya. Kebutuhannya pada triwulan ketiga berapa? 85.000 ditambah 50.000, sejumlah 135.000. Persediaan awalnya 55.000, sehingga pada triwulan kedua jumlah produksinya sejumlah berapa? 135.000 dikurangi 55.000 sama dengan 80.000. Nah, triwulan ketiga berapa kebutuhan produksinya? 85.000 ditambah persediaan akhirnya 45.000 sama dengan 130. ya 130.000. Nah, berapa persediaan awalnya pada triwulan ketiga ini? 50.000, Pak. 50.000, Pak. 50.000. Didapatnya dari mana? Dari persediaan akhir pada triwulan
2 ya. Nih. Sehingga pada triwulan ketiga ini kapasitas produksinya atau jumlah produksinya adalah 130.000 kebutuhannya dikurangi dengan persediaan awal yang sudah ada yaitu 50.000 sehingga produksinya sejumlah 80. berapa? 80. 80.000. Nih. Nah, triwulan keempat ya, triwulan keempat. Berapa kebutuhan produksinya? 55. Ya, 155.000. Persediaan akhirnya adalah 45. 45. ya 45.000. Nah, sehingga bisa kita lihat kebutuhan atau produksi yang harus dilaksanakan ketika triwulan keempat ini sejumlah 110.000 didapatkan dari kebutuhan dikurangi persediaan awal. Sehingga kita bisa melihat ya total yang terjadi pada produksi pada tahun 2020. Nah, ini 400. jumlah 400.000 ya, sama ya. Terus persediaan akhirnya tetap ya 40.000 ya. Karena ini di triwulan keempat ya. Sehingga kebutuhan produksi pada tahun ini tahun 2020 adalah 440.000. 6, Pak. Hah? Bukannya 6, Pak. 46. Eh? Oh, ditambah ya, Pak. Kan ini kebutuhan pada tahun ini, Mas. Terus persediaan awalnya pada tahun ini adalah 60.000. 60.000. Sehingga sama ya. Kalau ini kalian jumlah sama ya. 380.000. Hasilnya. Nah, ya jawabannya per triwulan itu ya ini, yang ini. Nah, ya. Pak, Pak, yang itu yang 400.000 tadi dari mana, Pak? Di kita. Iya, ya. Iki datanya ini soal. Oh, iya, iya.